us another day. All we do is scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Halo, ini video pertama kita. Kita mau coba ngobrol-ngobrol nih. Segmennya lebih ke kayak apa ya, late night talk sekali ya. Jadi sebelum tidur kita mau ngobrol-ngobrol. Kebetulan lagi ditemenin sama Ajis dan Farha. Yang belum tahu siapa kita kalau di Instagram namanya Mamski Reader. Boleh di follow juga Mamski Reader. Nanti mungkin Instagramnya akan kita tulis di ini ya, di bawah ya, di keterangannya. Kita mau ngebahas tentang apa aja sih yang lagi rame sekarang dibahas sama netizen, tapi lebih ke arah psikologi mungkin ya. Kita akan bahasnya seperti itu. Cuman kalau misalkan kalian ngelihat di Instagram kita, kayaknya kesannya kok mistis banget. Sebenarnya itu nggak mistis. Sebenarnya kita membahas juga tentang dunia spiritual, karena kebetulan saya sendiri sebagai Mamski lebih ke soul advisor kali ya, memberikan nasihat-nasihat untuk seseorang yang mau mulai masuk ke spiritual awakening atau ke apa ya, istilahnya soulnya biar lebih waras gitu ya. Karena kemarin-kemarin nih sebelum saya bikin video, saya sempat bikin question box juga, apa sih pencapaian terbesar di follower saya khususnya selama tahun 2022, dan jawabannya mostly kebanyakan itu memang bisa melewati tahun 2022 itu secara waras, bisa melewati 2022 secara waras. Ini jadi kayak tergelitik untuk ngebahas apa sih kewarasan itu gitu loh. Mungkin dari teman-teman nih, dari Farha sama Ajis nih, ada yang mau ditanyain, karena mereka dari ini ya, dari kaum anak muda kekinian yang zaman sekarang, yang dimana anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke arah mental health-nya ya, yang harus diwaspadai gitu kan. Apa sih itu mental health? Nanti kita masuk ke bahasan di dalam video kita ya. Dari Ajis nih, Ajis dulu kali ya sebelum ke Farha. Di pertemanan kamu nih, apa nih yang mau dibahas nih? Kita ngobrol santai, jadi kita nggak usah kayak terpaku. Kita mau bahas apa, Kita membahas apa yang terjadi di lingkungan terdekat kita aja dulu kali ya. Jadi kalau aku sih lihatnya lebih kayak ini sih, Mam. Kan di awal tahun tuh biasanya orang-orang bikin resolusi untuk kedepannya lah, di misalkan di 2023 kita tuh harus apa nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan yang aku lihat atau yang aku perhatiin, bahkan aku juga ngalamin sendiri, kenapa sih si kita tuh udah buat rancangan resolusi atau kita tuh udah buat resolusi, tapi si resolusi tersebut tuh jarang Tercapai. Iya, jarang tercapai. Ini tuh salah di kitanya atau salah di pola pikir kitanya, mungkinnya kan kita nggak tahu ya gitu. Atau mungkin memang ada trouble lain gitu. Salahnya itu adalah ekspektasi kita saat kita membuat resolusi. Kita terlalu tinggi memberikan ekspektasi yang jatuhnya nanti ke kitanya ketika resolusi itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita jadi overthinking. Dan overthinking itulah yang jadi salah satu masalah terbesar dari kewarasan kita sebagai manusia kan. Kenapa? Karena kita terlalu berpikir jauh. Jatuhnya gini loh, ketika kita membuat resolusi, kita akan berpikir selama 1 tahun ke depan, tanpa kita pikirin satu langkah dari sekarang ini mau apa. Itu yang salahnya sebenarnya. Jadi bukan salah di resolusinya atau bukan salah di apa kitanya yang salah atau segala macam, tapi karena kita terlalu mikir jauh sampai kita lupa apa yang harus kita lakuin sekarang. Itu. Overthinking itu bagus kalau memang kita tahu arahnya kemana dan kita tahu langkah yang mau kita kejar itu apa. Kalau misalkan kita bisa ngontrol si overthinking kita juga, sebenarnya itu bagus sih sebenarnya. Bagus karena gini, ketika kita overthinking kita akan berpikir ke hal-hal yang negatifnya dulu nih, supaya kita lebih aware, supaya kita punya pagar dan batasan diri kita gitu kan. Tapi kalau overthinkingnya yang terlalu berlebihan, namanya juga overthinking ya, pasti berlebihan. Kalau yang namanya overthinkingnya nggak kekontrol, kita akhirnya nggak tahu nih batasan kita sampai mana gitu, dan kita terlalu menggantungkan pada hal-hal yang belum terjadi. Jadi kita takut. Kenapa kita takut? Karena ada insecure.
insecure itu dari mana datangnya? Dari pikiran kita, dari negatif thinkingnya kita, dari pola pikir negatif yang kita create karena ketakutan kita sendiri. Iya. Itu. Terus menurut pandangan Mam sendiri, cara menanggulanginya nih ya, cara menanggulanginya hal tersebut misalkan ya, seenggaknya kita tuh bisa one step ahead dari yang tahun kemarin. Misalkan tahun kemarin kita udah bikin resolusi dan itu tuh nggak terjadi sama sekali karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Nah, terus cara menanggulangi di tahun sekarang, tahun baru di tahun 2023, apa sih yang harus kita benahi? Ini cakep nih pertanyaannya. Karena gini ya, kadang ketika kita membuat resolusi, kita nggak ngelihat ke belakang. Mobil dikasih kaca besar di depan untuk lihat ke depan, tapi kita juga dikasih spion supaya kita ngelihat ke belakang. Jatuh nggak nih, atau keserempet nggak nih, gitu kan? Nah, seringnya kita nggak ngelihat ke spion, kita nggak ngelihat apa yang terjadi di 2022. Kita hanya bikin resolusi yang mau kita kejar, tanpa kita lihat, oh di 2022 yang harus dihindari ini nih nanti di 2023. Nah, ketika kita bikin resolusi, kita lihat dulu, flashback dulu ke belakang. Apa yang salah? Apa yang harus dihindari? Apa yang kita keluar pagernya apa nih? Gitu kan? Kita tarik lagi diri kita. Tarik, tapi bukan berarti kita harus berdiam di tahun 2002 lagi gitu ya. 2022. Maaf ya. masih kagok soalnya. 2023-nya masih baru-baru soalnya. Baru 3 hari. Jadi kita harus lihat dulu apa yang salah di yang sebelumnya. Itu kita arrange dulu, kita list dulu supaya jadi batasan, supaya jadi pagar. Oh, ini kita salah nih, belok ke kiri. Berarti nextnya kita harus belok ke kanan. Gitu kan? Oh iya, berarti salah satunya kita benahi dulu di tahun yang kemarin dong. Iya, sebelum kita bikin resolusi baru, kita lihat dulu resolusi yang belum tercapai itu apa. Itulah yang mesti kita arrange nih langkahnya nih, gitu kan. Kalau dari Farha sendiri mungkin ada yang mau dibahas mengenai pertemanan biasanya nih. Biasanya kalau perempuan itu kan obrolannya lebih dalam ya, gitu. Dibanding dengan laki-laki mungkin lebih ke resolusi, tapi kalau perempuan tuh biasanya lebih ke deep talk-nya gitu kan. Lebih ke deep talk-nya. Bukannya perempuan sering curhat ya? Curhat mama aja. Tapi curhatnya bukan sama pacar. Iya, nanti mungkin di part 2 atau part 3 kita bahas tentang pacar ya. Iya, boleh. Seru nih kalau ngeliat Farah udah ketawa-ketawa, biasanya suka ada obrolan yang paling dalam. Boleh tuh dikeluarin. Diketawa terus. Gimana ya? Kayak apa sih? Kan kita tuh kan udah menginjak dewasa nih ya. Nah, setelah menginjak dewasa ini, aku tuh baru paham loh kayak, oh awal tahun tuh aku tuh kedepannya harus punya planning ini. Nah, sedangkan dari kemarin tuh kayak ya udah kalau nginjek tahun tuh, oh ya udah tahun baru aja gitu. Nah, emang pas sudah lulus gitu ya, lulus kuliah itu baru yang aku rasain kayak gitu. Karena mungkin ketika lulus kuliah itu kita benar-benar hidup sendiri ya. Karena itulah kenapa Mam, kalau misalkan kalian nih lulus kuliah, wisuda gitu kan, welcome to the jungle, welcome to the real world gitu kan. Karena itu dimana kalian benar-benar lepas dari orang tua kalian, dan karena kalian harus mikir kalian mau nge-arrange hidup kalian seperti apa, kalian mau jadi sosok yang seperti apa. Makanya kalau di Instagram, Mam sering banget ngebahas tentang value, terutama untuk perempuan. Nggak cuma perempuan aja sih, laki-laki juga butuh value ya. Karena ketika kita punya satu titik tujuan nih, aku pengen punya, misalnya ya, aku pengen punya jodoh anak presiden misalnya kayak gitu. Berarti at least hidup kita, value diri kita punya nilai yang setara dengan anak presiden gitu kan. Seperti yang sebelumnya Kaesang dengan siapa? Erina ya kalau nggak salah namanya. Itu pun kalau kita lihat background dari istrinya Kaesang, itu bukan perempuan yang value-nya rendah. Dia value-nya tinggi. Nah, kenapa Mam selalu bilang ketika kalian lulus kuliah, kalian harus punya poin utama diri kalian tuh apa nih? Value kalian harus tinggi dulu nih, create dulu value untuk diri kalian supaya apa? Ketika kalian, terutama untuk para perempuan,
ketika kalian value-nya ada di atas, orang yang deketin kalian tuh pun bukan orang yang sembarangan, bukan yang untuk datang lalu pergi lagi, tapi yang benar-benar menetap dan bisa ngehargain, ngerespek diri kalian dengan value kalian yang tinggi gitu loh. Gitu. Nah, tapi sama si value itu tuh jadi kita tuh kayak ngerasa bener nggak sih gitu, kayak gimana ya? Value maksudnya gimana? Ngerasa benernya tuh di titik mana gitu loh. Oh, kayak gini misalkan diri kita tuh ada value-nya nggak sih gitu. Ya, Value udah. diri kita tuh kayak gimana gitu, itu cara kita taunya tuh kayak gimana gitu. Iya. Ketika kita ngelihat nih, biasanya kita nggak bisa nilai diri kita sendiri nih, tapi orang lain yang nilai gitu ya. Tapi ketika ada orang lain yang bilang, lo keren banget, lo di umur sekian lo udah bisa kayak gini, lo udah bisa kayak gini gitu kan. Nah itulah titik value yang udah kalian raih sebenarnya. Jadi kayak misalnya ada salah satu, kemarin sempat ada konsulan, dia bilang kayak gini, Mam ada cowok deketin sama aku sebenarnya suka sama dia, tapi dia akhirnya mundur karena dia bilang karena lo keren, lo punya value yang tinggi, dia bilang kayak gitu, lo punya harga yang mahal gitu untuk dideketin sama cowok. Nah value itu nggak bisa kita berkaca terus kita bilang bahwa wah value gue udah tinggi nih gitu. Kita nggak pernah bisa bikin kayak gitu karena kita nggak tahu ya barometer value tinggi untuk orang lain itu seperti apa. Gitu. Sama satu lagi nih, biasanya di umur-umur kalian yang baru pada lulus kuliah, teman-teman kalian itu biasanya udah pada nikah. Dan akhirnya kalian stres karena gua kapan nikah nih, gitu kan. Yes. Nah, ini nih yang pengen banget dibahas nih karena banyak banget konsulan-konsulan masuk terutama di sekitaran umur 23 sampai dengan 26 itu tuh udah pada stres. Aku kapan ketemu jodohnya? Aku kapan ketemu jodohnya? Satu, jodoh itu adalah cerminan diri. Kita mau jodoh yang seperti apa, kita harus nge-create diri kita seperti itu. Itu satu. Terus kedua, kenapa mesti mikirin jodoh? Jodoh itu udah ada jalurnya sendiri dan akan datang di waktu yang tepat, ya kan? Kenapa harus melihat ke arah orang lain? Emang sih pepatah nggak pernah salah ya, rumput tetangga jauh lebih indah daripada rumput sendiri ya. Tapi kenapa nggak kita ubah pola pikir kita? Kenapa kita nggak kasih pupuk di rumput kita sendiri supaya rumput kita juga indah? Itu kan? Itu satu. Keduanya, tiap orang tuh punya garis start dan finish yang beda-beda. Sekarang dia nikah, apakah mentalnya sudah siap? Nggak tahu. Nah, apakah dia udah puas main? Karena seumuran kalian tuh masih umur-umur yang masih seneng main gitu kan, masih seneng ngumpul sana ngumpul sini. Ketika kalian menikah, kalian harus sadar bahwa ada seseorang yang bertanggung jawab juga gitu kan untuk hidup kalian gitu kan. Ada seseorang yang ikut andil dalam hidup kalian. Kalian nggak bisa lagi, wah gue mau main nih sama temen gue nih, mau ngumpul nih. Udah nggak bisa kayak gitu. Kalau suaminya izinin. Kalau suaminya nggak izinin, akan berabe, ya kan? Bisa. Itu satu. Kedua, ketika punya anak, kalian harus berpikir. Lebih terkekang sih. Sebenarnya nggak terkekang, tapi itu bentuk tanggung jawab. Iya. Cuman kalau aku sih ngerasanya lebih terkekang aja sih, Mom. Ya karena kamu belum siap. Iya. Posisinya kamu ngomong di saat kamu belum siap untuk Iya, punya betul. anak. Itu gitu kan. Jadi bukan karena terkekangnya ini gitu kan. Iya. Itu. Ada lagi nggak yang mau diobrolin nih? Kita mumpung kenapa kita dandanannya seperti ini? Karena kita emang sebenarnya udah siap tidur. Karena ini late night talk ya. Jadi bukan pillow talk karena nggak bantalnya cuma satu. Bantalnya cuma satu gitu kan. Karena kita pengen beda dari yang lain. Yang lain kan pakai piyama apa, kita mah tetap on ya. Tapi kadang aku mikir kalau misalnya kayak kok teman aku udah nikah duluan gitu ya, aku belum gitu. Tapi nggak ngerasa kayak insecure atau gimana gitu ya. Bagus dong kalau kayak gitu. Karena apa? Mungkin kan tadi kata Mam start sama finishnya kan beda. Mungkin ya dia udah nyampe kali ya finishnya ke situ. Tapi kalau aku belum gitu. Justru ketika dia menikah itu garis start dia baru dimulai. Iya. Benar. Itu garis start dia baru dimulai dan kamu belum masuk ke garis start. Kamu masih pemanasan nih. Masih warming up ceritanya. Stretching segala macam gitu. Karena gini ya,
sepengalaman mam ya, ini kita ngobrol sepengalaman mam aja ya. Sepengalaman mamam yang nikah di umur sekitar 28 lah. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu tuh dianggapnya nggak laku, perawan tua katanya kan gitu kan. Tapi posisinya mam sudah puas dengan gaji sendiri, sudah puas main, sudah puas jalan-jalan. Nah, aku pengen ngerasain kayak gitu dulu baru. Nah itu buat para cewek-cewek nih, ini bagus banget nih pola pikirnya. Kenapa? Karena ketika kalian puas main, karena kalian udah puas banget ngerasain gaji kalian, keringat kalian akan lebih stabil di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena ketika mau main, udah pernah tuh main ke tempat kayak gitu, udah pernah tuh ngerasain kayak gitu. Jadi nggak ada rasa kayak aku kapan ya, aku kayaknya aku nggak bahagia banget, kayaknya aku nggak pernah main, aku butuh healing gitu kan. Nggak lagi mikirin kayak gitu, tapi benar-benar fokus sama rumah tangga yang pengen kalian bentuk gitu loh. Gitu. Jadi kita kayaknya obrolannya niatnya mau ringan tapi kok dalam ya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau dibahas nih, mumpung ini seru banget bahasannya, awalnya dari resolusi jadi ke arah nikah dan lain sebagainya. Tapi justru gini, ketika kita insecure itu sebenarnya karena kita takut dengan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, tapi udah kita pikirin. Itulah yang dibilang overthinkingnya tidak terkontrol, karena kita takut akan sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Iya, tapi kadang kalau misalkan ya ternyata nggak terjadi kayak gitu, nggak apa yang pikirin. Iya, itu kan ya. Kan memang biasanya hidup kayak gitu kan, kita udah terlalu takut, takut ini itu gitu kan. Iya, aku tuh udah ngerasain kayak gitu ya, kayak yang tadi udah kita lewatin, ternyata kok gampang gitu, atau kok nggak kayak yang dipikirin gitu. Udah kayak gitu tapi tetep aja dipikirin kayak gitu. Karena namanya manusia punya otak ya, tetap pikiran itu ada, otak itu di-create untuk berpikir gitu kan. Apalagi ketika kita ada di posisi yang kita lagi di titik rendah, ngelihat orang ada di titik tinggi, akan ada rasa iri sebetulnya, iri yang terselubung, iri yang terselubung yang akhirnya insecure sendiri gitu kan. Nah itu. Nah rata-rata tuh orang kalau misalnya bisa jadi insecure itu karena dia nggak pede sama dirinya dia. Misalnya Farha nih misalnya mau bikin konten misalnya. Farha mau bikin konten terus tiba-tiba ngeliat orang, wah gila kontennya bagus-bagus gitu. Padahal Farha tahu gitu, Farha punya ide untuk bikin konten misalkan kayak gitu ya. Tapi karena udah ngeliat mereka bagus, akhirnya ciut. Nah itu kan insecure sebenarnya kan. Sebelum dia nyoba, dia udah ciut duluan gitu. Jadi kayak takut sebelum terang gitu kan. Mundur sebelum terang. Nah itu yang salah dari anak-anak zaman sekarang nih. Ngeliat yang terlalu jauh, akhirnya takut, tapi tidak melakukan apapun. Ya kan itu sekarang lagi terjadi di kalangan anak generasi muda sekarang. Generasi Z ya. Iya, generasi Z. Dimana kalau kalian udah lulus kuliah, kerja, kalian harus bayar ke orang tua kan. Nah, ini salah sih sebenarnya. Buat orang tua yang pada nonton, coba dilihat lagi bahwa anak itu bukan investasi ya. Tapi memang kewajiban kita untuk membesarkan anak. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh kita sebagai orang tua untuk anak-anak tidak punya kewajiban untuk membayar kembali ke kita gitu loh sebagai orang tua gitu kan. Tapi biarinlah dia eksplor dunianya, dia eksplor kehidupannya dia supaya dia jadi pribadi yang jauh lebih baik. Tanpa harus kita berpikir, lu udah gue sekolahin tinggi-tinggi nih, lu udah gue sekolahin di tempat yang bagus, lu harus bayar sama gue nih dari gaji-gaji pertama lo atau gaji lo dan segala macam. Itu salah banget karena anak bukan investasi itu. Iya. Kan sebenarnya kan sekarang tuh udah ada ini udah ada studi yang mengatakan bahwa generasi sekarang tuh mereka lebih memilih nganggur daripada bekerja. Karena kenapa? Karena mereka tuh misalkan mereka udah bekerja nih, mereka udah bekerja karena lingkungannya nggak nyaman buat mereka tuh lebih memilih nganggur daripada kerja. Dan itu tuh udah ada studinya. Gini ya sebenarnya ya, ketika kita memilih satu hal kerja, namanya zaman sekarang ya susah nyari kerjaan tuh susah banget ya. Itu kompetitornya tuh banyak banget gitu ya. Yang lulus tuh wah gila ribuan gitu ya. Terus kalian begitu dapat kerja, kalian lebih memilih nganggur karena tempatnya nggak nyaman.
itu bego sih. Iya. Oh maaf ya kalau misalkan ada bahasa-bahasa saya yang kurang enak, karena tiap kali saya konsultasi dengan klien itu memang biasanya bahasanya kayak gini. Itu bego. Kenapa bego? Karena gini, ketika kamu ada di posisi tidak nyaman, kamu harus challenge diri kamu untuk ada di posisi yang nyaman. Ada satu orang yang pernah ngomong, suami sendiri sih sebenarnya, yang dia ngomong, kita harus nyari titik aman kita supaya kita bisa nyaman. Karena kalau kita berdiam di titik nyaman, belum tentu aman loh. Iya. Itu kita diam di titik aman kita sebagai pengangguran, apakah aman untuk masa depan kita? Enggak kan? Nah itu, kalau misalkan titik itu nggak nyaman, challenge diri kamu untuk gimana caranya gue bisa nyaman di tempat ini. Karena kalau misalkan hanya nyoba 3-6 bulan terus kita ngerasa kita nggak nyaman, di luar dari pressure ya, di luar dari pressure yang dikasih sama kantor, terus kita nggak nyaman sama lingkungannya dan segala macam, berarti kita belum siap untuk kerja. Dan kita masih anak ketek, bisa dibilang ya, kita masih anaknya orang tua gitu loh. Ketika kita ngelamar kerjaan, kita harus ready dengan lingkungan yang toksik, karena pasti ada lingkungan yang toksik gitu ya. Dengan lingkungan yang toksik, kita harus ready dengan pressure-nya gitu kan. Tapi pressure-nya juga kita harus lihat sampai sejauh mana nih pressure-nya sama kita. Kalau memang udah nggak bisa ke-handle ya udah keluar. Tapi bukan berarti keluar karena tidak nyaman. Itu aneh banget. Jangan dijadiin kapok. Nah Gitu. itu. Kalau kita kapok kerja karena nggak nyaman, waduh, bahaya. masa depan mau gimana? Masa depan mau gimana? Gak usah mikir jauh-jauh masa depan deh. Misalnya, gue mau beli tas gimana? Besok makan apa? Nah itu kan. Iya. Itu makanya kadang suka lucu aja ya dengan anak-anak zaman sekarang baru 2 bulan kerja terus dia bilang nggak nyaman, lingkungannya nggak ada yang Bukan bisa dijadiin. passion. Nah bukan passion, bukan passion gua kan. lingkungannya gak ada yang bisa dijadiin bestie. Hello, kalau nggak bisa dijadiin bestie, coba lihat lagi diri lo. Lo sudah membuka diri lo belum? Iya. Kerja nyari bestie. Nah, kerja tuh nyari uang, bukan nyari bestie, bukan nyari nyaman, tapi nyari duit yang kenceng gitu kan. Itu makanya kadang-kadang suka kasihan, antara kasihan dan kadang emosi ya saat lagi konsulan ketika mereka bilang, aku mau keluar dari tempat kerja ini, aku baru kerja 2 bulan, aku mau keluar dari tempat kerja ini karena aku nggak nyaman. Oh my god, kasihan banget. Lo tau gak sih, di luaran sana tuh banyak banget orang yang nyari kerja tuh susah banget gitu loh. Gitu. Oke deh, ini kayaknya sesi penutup kita hari ini ya. Banyak banget yang kita bahas ya, banyak banget obrolan-obrolan yang dalam banget. Ketemu lagi di video-video selanjutnya dari kita. Kasih masukan sama kita ya, buat kebaikan kita juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe kita, dan follow Instagram kita ya. Kalau yang butuh untuk konsultasi bisa langsung ke Instagram kita ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat malam.